Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Abdul Arif akan menjelaskan materi organisasi jaringan komputer mata kuliah arsitek organisasi dan arsitektur komputer. Pada pembahasan yang akan dibahas pada materi ini adalah satu, organisasi standar jaringan komputer, dua, jenis jaringan komputer, tiga, topologi jaringan komputer, dan empat, manfaat jaringan komputer. Mulai dari definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Setiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki dua, puluhan, ribuan, atau bahkan jutaan node. Nah, mulai pada pokok pembahasan pertama, organisasi standar jaringan komputer. Standar suatu komunikasi diperlukan agar dapat keseragaman, sehingga komunikasi memungkinkan untuk dilakukan. Berikut beberapa organisasi standar yang berperan dalam jaringan komputer. 1. Internet Engineering Task Force merupakan badan dunia yang menjadi kunci di balik perkembangan internet yang biasa mengambil jalan demokratis, terbuka, dan standar, dan praktis dalam mengadopsi yang terbaik dari yang ada di lapangan. Selain itu, IETF lebih cepat berkembang dan terkenal dalam komunikasi data dan internet. Cukup masuk akal karena IETF memang besar bersama internet dan protokol IP. 2. International Telecommunication Union merupakan tempat berkumpulnya para regulator telekomunikasi dan operator telekomunikasi termasuk Telkom, Telkomsel, dan Intelsat yang secara tradisional akan memilih jalur formal, resmi, dan sangat top-down. International Standard Organization merupakan sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standard Organization atau ISO sebagai badan yang melahirkan standar-standar APEC dalam model OSI. OSI adalah Open System Interconnection yang merupakan himpunan protokol yang memungkinkan terhubungnya dua sistem yang berbeda yang berasal dari underlying arsitektur yang berbeda. 4. American National Standard Institute merupakan sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lainnya, misalnya ISO. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri atas anggota dari sektor usaha, pemerintah, dan lain-lain yang mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan standar dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam organisasi standar nasional. ANSI membantu dalam hal komunikasi dan jaringan. ANSI adalah anggota IEC dan ISO. Institute of Electrical and Electronics Engineer merupakan organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. Sebelumnya IEEE merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronics Engineer. Namun berkembangnya cakupan bidang ilmu dan aktivitas yang diperdalam organisasi ini membuat nama tersebut dianggap tidak relevan lagi. Sehingga IEEE tidak dianggap memiliki panjangan lagi, tetapi hanya sebuah nama yang dieja sebagai IEEE.
6. Electronic Industry Association merupakan organisasi perusahaan elektronik nasional Amerika Serikat dan anggota Asosiasi Dagang ANSI. Komite TR30 1992 bertanggung jawab untuk perkembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka antara peralatan pemrosesan data dan komunikasi data. Ini termasuk antarmuka satu lapis, antarmuka antara mesin pengguna dan dengan modem, konverter sinyal, kualitas pada antarmuka dan kecepatan persinyalan. 7. Federal Communication Commission merupakan sebuah organisasi pemerintah yang dibentuk oleh Federal Communication Act pada tahun 1934 di Amerika. Organisasi ini mempunyai hak pengaturan telekomunikasi meliputi radio, video, telepon, dan komunikasi satelit. Jenis jaringan komputer. Dalam mempelajari macam-macam jaringan komputer, terdapat dua klasifikasi yang sangat penting, yaitu teknologi transmisi dan jarak. Secara garis besar, terdapat dua jenis teknologi transmisi, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point-to-point. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil disebut paket yang dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. Fil alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang pada siapa paket tersebut ditujukan. Saat menerima paket, mesin akan mencetak fil alamat. Bila paket tersebut ditujukan untuk dirinya, maka mesin akan memproses paket itu. Bila paket ditujukan untuk mesin lainnya, mesin tersebut akan mengabaikannya. Jaringan point-to-point terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin. Untuk mengirim paket dari sumber ke suatu tujuan, semua paket pada jaringan jenis ini mungkin harus memulai satu atau lebih mesin-mesin perantara. Seringkali harus memulai banyak rute yang mungkin berbeda jaraknya. Karena itu, algoritma rute memegang peranan penting pada jaringan point-to-point. Satu, local area network atau disingkat dengan LAN merupakan jaringan yang memiliki pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, misalnya printer, dan saling bertukar informasi. LAN seringkali menggunakan teknologi transmisi kabel tunggal. LAN tradisional beroperasi pada kecepatan mulai dari 10 sampai 100 Mbps atau megabit per detik. Dengan delay rendah, puluhan mikrosecond, dan mempunyai faktor kesalahan yang kecil. LAN modern beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi, sampai ratusan megabyte per detik. 2. Metropolitan Area Network atau disingkat MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, swasta, atau umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Wide Area Network atau disingkat WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Pada sebagian besar WAN, subnet terdiri dari dua komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi disebut juga sirkuit, channel, atau trunk, memindahkan bit-bit dari satu mesin ke mesin-mesin lainnya. 4. Internet. Sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda.
Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antara jaringan yang seringkali tidak kompatibel dan berbeda. Biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kumpulan jaringan yang terkoneksi inilah disebut dengan internet. Jaringan tanpa kabel. Banyak pemilik jenis komputer mobile yang sebenarnya tidak memiliki mesin-mesin desktop yang terpasang pada LAN atau WAN, tetapi karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau pesawat terbang, maka banyak yang tertarik untuk memiliki komputer dengan jaringan tanpa kabel ini. Jaringan tanpa kabel mempunyai berbagai manfaat. Yang telah umum dikenal adalah kantor portable. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan seringkali ingin menggunakan peralatan elektronik portable-nya untuk mengirim atau menerima telepon, fax, email, membaca file jarak jauh, login ke mesin jarak jauh, dan sebagainya. Juga ingin melakukan hal-hal tersebut di mana saja, darat, laut, udara. Jaringan tanpa kabel sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga eh, hingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah bus, token ring, star, dan peer-to-peer network. Masing-masing teknologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pertama, topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan PBNC. Keuntungannya, eh, topologi bus lebih hemat kabel, layout kabelnya sederhana, dan mudah dikembangkan. Lalu kerugiannya, kepadatan lalu lintas, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Lalu topologi ring. Metode token ring adalah cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring atau lingkaran. Setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama. Jaringan akan disebut sebagai loop. Data dikirimkan ke setiap simpul dan setiap informasi yang diterima simpul diperiksa alamatnya. Apakah data itu untuknya atau bukan. Kelebihan dari topologi ini adalah satu, biaya instalasinya murah, dua, performa koneksi cukup baik, tiga, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Dan kekurangannya adalah sangat rentan terjadinya tabrakan arus data. Jika terjadi masalah troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub dan switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Keuntungannya seperti paling fleksibel, terus pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Terus kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan, lalu kemudahan pengelolaan jaringan. Kerugiannya, ya topologi star ini poros kabel, lalu perlu penanganan khusus dan kontrol terpusat hub kontrol terpusat atau hub jadi elemen kritis. Topologi mesh adalah sebuah
topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan: tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Bandwidth limitnya cukup besar, dan security data pada topologi ini sangat baik. Kekurangannya seperti kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak, instalasinya juga rumit, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihan dari topologi ini, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Biaya instalasi sangat murah dan proses instalasi juga mudah. Kekurangannya, sangat sulit dikembangkan. Lalu proses troubleshooting termasuk rumit dan security dalam topologi ini sangat sering bermasalah. Manfaat jaringan komputer. Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri, dan dunia usaha telah pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki unggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone pisah untuk jumlah penggunaan sama. Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Lalu manfaat selanjutnya, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan, di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, dan groupware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Jaringan membantu usaha dalam melayani klien karena secara lebih efektif. Akses jarak jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan, dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.